Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Udina dari kelas SP241 dari Studi Sistem Informasi. Dosen pembimbing saya Pak Yogi Kristianto. Pada video ini, saya akan menyelesaikan tugas UAS dengan tema pemilihan dosen pembimbing skripsi sebagai studi kasus dalam penerapan algoritma dan struktur data. Sistem ini dirancang menggunakan konsep antrian atau QQ dengan metode PIPO, yaitu first in, first out. Artinya, mahasiswa yang mendaftar lebih awal akan diproses lebih dahulu dalam pemilihan dosen pembimbing. Di sini saya akan menjelaskan sistem pemilihan dosen pembimbing skripsi. Di sini ada latar belakangnya. Latar belakang penunjukan dosen pembimbing skripsi dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika UM dilakukan secara manual oleh tim KKB dan Keprodi. Dengan banyaknya mahasiswa yang menunjukkan judul, proses menjadi lambat dan tidak efisien. Pengajuan mahasiswa dapat dianalogi sebagai antrian QQ dengan metode PIPO, first in, first out, di mana mahasiswa yang mengajukan lebih dulu seharusnya diproses lebih dulu. Namun, dalam praktiknya, urutan ini sering terganggu karena pemrosesan manual dan tidak struktur. Di sini ada rumus masalah. Yang pertama, bagaimana mengintegrasikan proses pemilihan berbasis kriteria topis dengan urutan pemrosesan pengajuan PIPO agar sistem dapat bekerja secara efisien dan objektif. Di sini ada tujuan. Tujuan yang pertama, membangun sistem pendukungan keputusan yang dapat membantu proses pemilihan dosen pembimbing secara otomatis dan objektif. Yang kedua, menggunakan struktur data antrian FIFO, first in, first out, dalam pengelola urutan pengajuan mahasiswa agar sistem pemrosesan berdasarkan waktu pengajuan secara adil dan teratur. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart. Di sini ada proses mulai dari titik awal. Lalu masuk ke halaman menu, pengguna mahasiswa membuka halaman utama sistem. Di sini ada mengisi pendaftaran mahasiswa. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran untuk pembimbingan skripsi. Setelah mengisi pendaftaran, mahasiswa bisa melihat apakah dosen pembimbing tersedia. Jika iya, dosen tersedia, mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing. Jika tidak, mahasiswa masuk ke dalam antrian. Lalu, melihat antrian, mahasiswa bisa melihat status atau urutan antrian pembimbing. Lalu, di sini melihat bimbingan mahasiswa dapat melihat riwayat atau hasil pembimbingan skripsi. Proses selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari codingan program yang telah saya buat. Program ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java dan terdiri dari beberapa kelas utama yang saling bekerja sama untuk menjalankan sistem dosen pembimbing skripsi. Ini sudah ada codingannya. Codingan ini terdiri dari 4 kelas. Yang pertama, mahasiswa, dosen, sistem pembimbing, pemilihan dosen pembimbing, kelas utama. Di sini ada kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa menyimpan data mahasiswa seperti nama dan NIM. ToString-nya digunakan untuk mencetak sistem informasi mahasiswa secara rapih, misalnya Budi NIM-nya 123456778. Di sini ada kelas dosen. Kelas dosen menyimpan nama dosen dan kota pembimbing. Kota berarti masih beberapa mahasiswa yang bisa dia bimbing. Masih tersedia digunakan untuk mencetak apakah dosen masih ada. Kurangi kota digunakan untuk mengurangi kota saat dosen dipilih. Di sini ada kelas pembimbing. Antrian mahasiswa untuk menyimpan mahasiswa yang mendaftar, daftar dosen, menyimpan daftar
daftar dosen dan kotanya. Hasil pembimbingan menyimpan hasil akhir siapa dapat dosen siapa. Tambah dosen string int kota, menambahkan dosen baru ke daftar mahasiswa string nama string name, menambahkan mahasiswa ke antrian mahasiswa admis, proses pemilihan, menentukan dosen pembimbing untuk mahasiswa memilih depan antrian, ambil mahasiswa dengan poll, cetak satu persatu dosen dari awal list, jika ada masih punya kota, kurangi kota, mahasiswa dimasuki ke hasil pembimbingan, jika tidak ada kota sama sekali, mahasiswa tidak dapat dosen. Tampilkan antrian, menampilkan semua mahasiswa yang masih antri, menampilkan hasil mahasiswa dan pembimbingan, tampilkan dosen, menampilkan daftar dosen dan sisa kota. Kelas utamanya di sini ada pemilihan dosen pembimbing. Nah, tambah dosennya itu ada daftar mahasiswa, pemilihan, proses pemilihan, menampilkan antrian, menampilkan hasil, menampilkan dosen dan keluar. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang outputnya. Menu ini ditampilkan setiap kali love while true berjalan di main, user bisa melihat salah satu operasi. Pilihan pertama saya itu daftar mahasiswa. Daftar mahasiswanya masukin nama NIM mahasiswa. Saya masukin nama Citra, NIM-nya 1235. Citra telah terdaftar antrian pilihan dosen, dicetak pesan bahwa Citra berhasil masuk ke antrian. Selanjutnya saya akan memilih nomor 1 lagi karena saya ingin memasukkan nama mahasiswa lagi yang bernama Della, NIM-nya 135. Della telah masuk ke antrian pilihan dosen, dicetak bahwa Della telah masuk ke antrian. Saya memilih nomor 2 karena program mengambil mahasiswa terdepan dari antrian Pipo. Mahasiswa pertama yaitu Citra. Jadi Citra masuk ke antrian terdepan. Mencetak antrian dosen satu persatu, DR Andi kotanya masih ada, dipilih untuk Citra, kota DR Andi berkurang 1. Selanjutnya saya akan memilih nomor 3, lihat antrian mahasiswa, menampilkan mahasiswa yang belum mendapatkan dosen. Di antrian tinggal Della karena Citra sudah diproses sebelumnya. Selanjutnya saya akan memilih lihat hasil pembimbingan, menampilkan hasil yang sudah diproses. Citra sudah mendapatkan pembimbingan dari Dr. Derandi. Selanjutnya saya akan memilih lihat daftar dosen. Ini seluruh daftar dosen dalam sistem karena DR Andi dipilih oleh Citra sebelumnya, kotanya tinggal 1, dosen lainnya belum digunakan jadinya kotanya masih utuh. Selanjutnya saya akan memilih keluar karena program telah selesai. Kesimpulan dari alur ini, mahasiswa yang akan masuk antrian proses pemilihan dosen karena dilakukan berdasarkan urutan antrian. Dosen pertama yang tersedia kotanya masih ada akan dipilih. Hasil dapat dilihat secara real time melalui menu 3, 4, dan 5. 2 moments later. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anton